Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, Bapak meminta kalian untuk mengisi link presensi yang ada di grup. Mohon jangan disebarkan kepada teman yang tidak hadir pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran sastra puisi. Sebentar saya share dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pertama, puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh dengan makna. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang hendak disampaikan. Unsur pembangun puisi. Struktur atau unsur pembangun puisi ada dua, yaitu struktur fisik, unsur pembangun puisi dari luar, dan struktur batin, unsur pembangun dari dalam. Yang pertama itu adalah struktur batin puisi. Satu, tema atau makna, sense. Yang kedua, rasa feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga, nada atau ton, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat, amanat atau tujuan, maksud, intention, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Struktur fisik yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang pas dan selaras dalam puisi. Pilihan kata yang pas akan menghidupkan situasi, perasaan, serta keindahan dari puisi. Yang kedua, citraan atau imajinasi. Citraan dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Pengarang puisi bakal memakai kata yang biasa dipakai untuk mengungkap pengalaman imajinasinya. Yang ketiga, perwajahan puisi atau tipografi, yaitu bentuk visual yang dapat menambahkan makna dalam puisi. Yang keempat, kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera manusia dan memberikan arti yang sesungguhnya. Yang kelima, rima atau unsur bunyi. Bisa disebut sebagai sajak. Jadi rima merupakan satu pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak atau pada akhir larik di sajak. Pengulangan bunyi ini ditujukan untuk menambah nilai merdu dari puisi yang ditulis. Yang keenam, ritma. Ritma yaitu pertentangan bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Yang ketujuh, gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Yang terakhir adalah majas. Majas adalah salah satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan agar puisi yang ditulis terlihat indah serta menarik. Bahasa kiasan yang mempunyai tujuan untuk mengemukakan secara otomatis tentang arti yang disebut oleh pengarang puisi. Puisi memiliki beragam jenis, namun umumnya puisi dibagi menjadi 3 jenis, yakni puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Masing-masing jenis puisi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ulasannya. Yang pertama itu puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20 sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan bermakna yang sering digunakan saat upacara adat. Puisi ini terbagi menjadi beberapa jenis seperti pantun, talibun, syair, dan gurindam.
Yang kedua, puisi baru. Puisi baru merupakan sebuah karya sastra berisi ungkapkan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, mantra, penyusunan lirik, hingga makna dalam puisi tersebut. Yang terakhir, puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Umumnya, jenis puisi ini tidak lagi mementingkan irama serta gaya bahasa seperti puisi lama dan puisi baru. Adapun klasifikasi puisi kontemporer meliputi puisi konkret, puisi lama, dan puisi membeling atau puisi yang tidak mengikuti aturan umum. Selanjutnya, Bapak akan menyetel sebuah puisi, lalu kalian analisis ya, apa kesimpulannya sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. All again, same old story. Don't you call again. I'm not sorry. Untuk semuanya, maaf ya. Hari ini aku izin untuk bilang, aku sebenarnya gak kuat. Izin menyerah dulu ya hari ini. Sebentar saja. Aku juga butuh menangis. Pundaku juga butuh rehat dari semua sandaran. Tolong untuk semua yang sedang bergantung di aku, turun dulu sebentar ya. Aku juga butuh ngeluh. Aku gak bisa selamanya baik-baik saja. Setiap orang punya titik lelahnya sendiri. Karena menjadi kuat tidak selamanya terlihat hebat. Yang kalian lihat di luar itu tawa yang palsu. Sebenarnya di rumah aku sering menangis sendirian, hanya biar bisa pura-pura tegar dan orang lain hanya tahu sisi kuatku saja. Izin menyerah untuk hari ini, karena kemarin semuanya sedang tidak ramah. Ingin tersenyum malah dikasih patah. Ingin berjuang malah dipaksa untuk pulang. Dan ketika pulang pun, aku ternyata sudah kehilangan rumah. Bahu yang kuat sedang butuh istirahat. Angan yang terbang sedang butuh mendarat. Terlihat buruk, payah dan lemah. Yaitu diri saya hari ini. Ini loh, aku yang katanya melangkah paling depan, izin mundur sebentar ya ke belakang. Sedang ingin cerita banyak dengan diriku sendiri. Biar air matanya tumpah jadi satu, di atas rindu, dan di atas pilu yang tidak pernah sembuh. Hari ini aku ingin menikmati laraku sejadi-jadinya, menghargai setiap proses dewasa, menjadikanku berharga di ujung sana. Maaf ya, aku harus menghilang. Aku hanya tidak mau terlihat lemah. Bagiku, semua rasa kecewa adalah fase menuju bahagia. Pelan-pelan, air matanya jatuh. Tubuhnya hanya akan menjadi lemah, sibuk mencari validasi dari manusia. Mereka tidak paham aku, dan bukan kewajiban orang lain juga untuk mengerti keadaanku. Mereka tidak wajib menjadi obat. Tapi diri ini selalu sibuk dan siap dijadikan perawat. Dunia sedang menari di kepala. Isinya tentang kekhawatiran yang tidak berujung. Merayu Tuhan untuk memberikan semua. Tapi apa pernah buat Tuhan bangga pernah menciptakan kita? Sebenarnya apa sih tujuan hidup? Menjadi bahan untuk orang lain bahagia. Terus-terusan menilai diri sendiri sebagai orang yang payah. Atau bahkan sebenarnya kita hadir di dunianya untuk menyerah. Nggak apa-apa, izin menyerah untuk hari ini saja. Tidak semuanya salahmu. Kadang keadaan memang suka bercanda, dan kadang lawakannya terkesan tidak lucu. Tapi tumbuh tetap harus. Dan esok, aku akan bangun dan melanjutkan lagi yang namanya proses dewasa.
Fasenya memang sering dibikin berdarah, tapi percaya, semuanya akan indah. Semuanya akan baik-baik saja. Hanya untuk hari ini aku izin menyerah. Dan ketika matahari esok datang, aku telah siap untuk kembali menantang dunia. I give up trying. Jadi ada yang bisa ngesimpulkan puisi yang tadi Bapak sudah setel? Seseorang yang lelah menghadapi hari-hari yang biasanya terlihat kuat dan untuk saat itu dia menyerah untuk sementara. Betul sekali, Fadia Dara. Selanjutnya, Bapak akan bertanya kepada kalian semua. Yang pertama, Quinta Rizkina. Bentar. Jelaskan tujuan atau hal yang mendorong seseorang menulis puisi. Izin menjawab, Pak. Iya. Tujuan dari seseorang menulis puisi yaitu untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penulis tersebut. Iya, betul. Betul, Mbak Quinta. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Septania. Iya, Pak. Jelaskan tujuan atau hal yang mendorong seseorang menulis puisi. Itu Pak, tujuannya itu untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penulis. Ya, betul. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Nova Diadara. Jelaskan hal yang membuat pendengar terhanyut saat mendengarkan seseorang membaca puisi. Rasa dan nada yang pembaca berikan. Hal ini dikarenakan perasaan pembaca ikut menyatu dengan apa yang ia baca dan dapat mempengaruhi pembaca. Ya, itu juga betul. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan buat video praktek puisi. Setelah itu minimal kayak 10 menit atau berapalah. Terakhir Bapak akan mengevaluasi tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini jawabannya sudah bagus, namun mungkin karena ada yang terkendala sinyal atau lainnya, ada yang masih belum bisa masuk di kelas ini. Terima kasih telah menghadiri pembelajaran hari ini. Maaf bila Bapak dalam memaparkan materi masih ada yang salah, dan semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.